nikmatnya, kurnianya, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Allah tumpahkan, Allah tuangkan kepada kita nikmat zahir, nikmat batin. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang bersyukur. Wa qalilum minhum wa qalilum waj'alna min ummati qalil. Allahumma ij'al min ummati qalil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk umat yang sedikit, yaitu wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku, Kiai Firdaus, Ustadz Kiai Tijan Doruri, dan para kiai, para ajengan. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi rahmat, menjadi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, tadi saya datang memang niat saya silaturahmi karena Allah, bukan niat mau bicara. Tapi tahu-tahu sampai sini disuruh bicara nih, gimana nih? Ya paling mudah-mudahan Allah kasih ilhaman, futuhat, semampu saya bicara. Mudah-mudahan manfaat buat diri dan buat kita semua. Kalau kita menghadapi ujian, fitnah atau yang lain-lain, kalau kata Habib Abdullah, ij'al niyataka ma'allah wada' kalaman nas. Jadikan hatimu bersama Allah dan tinggalkan ucapan manusia. Kalau memang kita punya prinsip yang benar, prinsip yang sahih. Karena ini berkenaan dengan kelahiran atau Maulidun Nabi SAW. Ada dua ayat yang tidak terdapat di kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran. Ada ayat yang pertama, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, sampai ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ini dua ayat ini yang tidak ada di kitab-kitab lain selain Al-Quran, yang diberikan sebagai mukjiz atau mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi itu beruntung sekali umat Nabi Muhammad. Innama anna rahmatun muhdah, hanya saja aku adalah sebagai rahmat untuk kalian semua, rahmat lil alamin. Dan ini Nabi SAW diberikan apa yang sampai Nabi itu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, sampai redha. Maka Nabi waktu ditanya, apa yang membuat engkau puas ya Rasulullah? Aku tidak puas, aku tidak suka, aku tidak redha kalau umatku ada satu umat yang masuk neraka. Akhirnya sampai Allah memberikan ayat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kalau mereka bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggak mau masuk ke surga ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau? Jadi tiap-tiap orang yang taat kepada aku, itulah dia yang mau masuk surga. Dan setiap orang-orang yang maksiat kepada aku, faqad aba, maka dialah yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya paling tidak kita kepengen masuk surga, sebab kita ini umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi itu termasuk musyaffi', syafi'un, musyaffi', memberi syafaat. Man zalladzi yashfa' indahu illa bi'izni. Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali orang yang dapat izin, atau orang yang Allah ridhoi, atau Allah yang restui. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman. Tidak ada yang dapat bercakap-cakap pada waktu itu kecuali orang yang dapat izin dari Allah Ar-Rahman. Maka Nabi SAW ini benar-benar Nabi Rahmah, Nabi Syafi'ul Ummah, memberi kebahagiaan kepada umat. Maka bagi kalangan kiai, kalangan ulama, ustadz, itu memandang kepada umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat. Semakin tinggi ilmu seseorang, makin sayang kepada umat Nabi Muhammad. Bi'ainir rahmah, dengan pandangan rahmat. Wala bi'ainil haqarah,
Jangan memandang dengan pandangan yang hakoroh, meremehkan, menghina, menjas, mengecilkan seseorang. Itu jangan. Karena kita nggak tahu mana hamba-hamba Allah yang dijadikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya, yang dijadikan orang-orang yang dekat dengan kanjeng Nabi SAW. Kita nggak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahasia Allah fi qalbi abdi, ada di hati seseorang. Al-ab qalbul mu'min syirrullah. Hati orang mukmin itu menjadi syirnya Allah, menjadi rahasianya Allah. Kita tidak tahu. Maka rahasia yang diantaranya Allah tutupi di antara kekasih-kekasih Allah ada di kalangan manusia-manusia. Maka pada saat kita mendapat ujian, cobaan, fitnahan, gangguan dari kalangan sesama manusia, agar hati kita anteng, agar hati kita tenang, anggap aja itu semuanya Nabi Khidir. Wah, Nabi Khidir ya, kita husnuzon, sangka baik, anak indadzannya abdibi, aku menurut sangkaan hambaku. Jadi kalau ada tetangga kita nih yang Masya Allah ganggu kita macam-macam, tetangga itu kan ada yang lagunya kayak syaitan, benar-benar bengek kita. Inilah salah kipas tuh, apa kadang-kadang jendela kita ditutup, jalan kita ditutup, comberan kita ditutup, lagunya kayak sampah kita kadang dikorek-korek, mau tahu aja urusan. Udah jangan diladenin, jangan diladenin, anggap aja dia tuh Nabi Khidir. Orang kalau udah hasut, udah bogot, susah. Masjid dawa ilal kafan, nggak ada obatnya kecuali kain kafan. Ini susahnya begitu. Maka agar kita legowo, agar hati kita lapang, insyarah, agar hati kita mendapat nurnya Allah, maka cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Insya Allah hati kita lapang. Dan kalau kita bersangka baik kepada orang, kita anggap ini Nabi Khidir, insya Allah kita khair. Wah, diganggu kita, ada yang ngatain kita, Nabi Khidir tuh nyerupai teman kita. Si fulan ganggu kita, ngatain kita, nyelak kita. Nabi Khidir nyerupai saudara kita. Kita anggap Khidir, kita anggap baik, husnuzon. Insya Allah benar, sesuai dengan apa yang kita sangka, insya Allah jadi. Cuma emang berat ujiannya nih. Kalau jadi ustadz, jadi kiai itu ujiannya berat, sakit, Masya Allah, berat ujian itu. Itu belum seberapa. Ujian yang paling berat itu ujian para anbiya, para nabi, para rasul. Makanya ulul azmi itu 5. Mimin, Muhammad, Isa, Musa. Mimin, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh alaihissalam. Ini mempunyai kesabaran yang luar biasa. Sampai seperti Nabi Zakaria. Waktu Nabi Zakaria dikejar-kejar oleh orang kafir, pohon terbelah. Ya Yahya, ya Zakaria, sini, kata pohon. Langsung ngumpet di pohon. Tutup lagi tuh pohon, rapat lagi. Akhirnya orang-orang kafir nyari, mana Zakaria? Gak ada kiri kanan. Kata iblis yang menyerupai orang tua, ditarik tuh bajunya sedikit, gamisnya. Ini nih di pohon. Nggak mungkin. Kalau kata kita nggak mungkin, ya masuk akal. Ini buktinya nih, kata iblis yang menyerupai orang tua, ini nih gamisnya. Iya. Yuk kita gergaji. Red. Begitu gergaji kena badannya. Ada yang mengatakan dibelah, ada yang mengatakan dipotong, kena kerak. Dia teriak Allah. Bukan teriak yang jelek, bukan, Allah. Kan bagus. Apa kata Allah? Hai Zakaria, uskut, diam. Andai kata kamu tidak diam, aku akan coret engkau dari diwan kenabian. Dari diwan kenabian dicoret. Akhirnya Zakaria diam sampai terbelah, mati. Pohon sampai keluar darah, sampai terbelah. Tuh ujian nabi-nabi. Ujian kita belum seberapa ujian kita. Ujian kadang ujian yang berat juga diantaranya kita miskin, susah. Habis amal kita kurang, duit kurang, semuanya kurang. Ujiannya fitnah, celaan, fitnahan, itu ujian. Ujian buat kita. Maka itu tadi ij'al niyataka ma Allah
wada' kalaman nas. Jadikan hatimu bersama Allah dimanapun. Kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Jadikan hatimu bersama Allah atau jadilah kamu bersama orang yang bersama Allah. Kalau kita belum bisa 24 jam hati kita Allah, 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 la ilaha illallah. Cari teman yang membangkitkan semangatnya, omongannya kita kepada Allah. Omongannya menunjukkan ke jalan Allah, bukan dunia terus. Itu yang sekarang agak jarang. Hidup di dunia ini yang begitu yang jarang. Alhamdulillah di sini masih ada taklim, walaupun sebulan sekali, syahriah. Kita ikut taklim agar kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Awal wajibin alal insan ma'rifatu ilahi istiqani. Pertama kali yang wajib bagi manusia ialah mengenal Allah dengan jelas. Artinya dengan dalil-dalil yang qat'i, naklinya, apapun itu ma'rifat lafzi, sekedar lafzi, walaupun masih belum majazi atau maknawi atau belum hakiki, nggak apa-apa. Maka kalau menurut fikih di situ juga la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali bi ma'rifatil ma'bud, kecuali mengenal yang kita sembah itu Allah. Siapa Allah? Itu nama. Zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Itu kita harus kenal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu ta'ala bi nafsihi. Baru nanti kalau hati kita udah mantep, ke Allahnya mantep, bisa mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantep kita, ngikut Nabi mantep. Maka sekarang lagi banyak lagi fitnah-fitnah, apalagi nasab, lagi diangkatnya lagi viral tentang nasab Ba'alawi. Saya nggak ikut-ikutan, cuma Allah kasih ilhamat saya, pemahaman saya. Ini kenapa timbul fitnah begini? Karena memang ini ujian buat Ba'alawi juga. Kenapa? Karena banyak yang sudah tidak mengikuti datuk-datuknya, sudah tidak lagi jalan abadnya, jalan yang lurus, yang tujuannya cari fulus, yang tujuannya harat, yang tujuannya begono, yang tujuannya begini. Bukan li'la kalimatillah, bukan lagi menegakkan agama Allah, izzul Islam, untuk kemuliaan muslimin, izzul Islam wal muslimin, li'la kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang benar, yang lurus. Ini juga bukan hanya buat para kalangan Ba'alawi aja. Sekarang ini zamannya juga lagi narsis nih, dari kalangan ajengan, anak-anak kiai. Itu narsis sekarang. Udah merasa lebih ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Kalau perempuan si ning. Nggak ada sekarang ning yang jelek, yang sederhana. Mau yang cakep-cakep, gus-gus, yang keren-keren. Itu timbul ujub. Apalagi masih ngerasa dia keturunan Nabi, pasti ujubnya timbul. Tahu ujub? Ananiyah. Ujub itu artinya ngaku dirinya dalam hati, gue paling baik, gue lebih istimewa, gue paling suci, gue paling lebih berkelas dibanding lo nggak berkelas sama gue. Contohnya iblis pernah ngadep Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Kalamullah itu Nabi Allah Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bisa bercakap langsung kepada Allah. Akhirnya satu saat iblis datang, teng. Assalamualaikum biasa. Ya Nabi Allah, engkau Nabi, engkau Rasul, bisakah aku tobat? Bisakah kira-kira kalau aku tobat, aku mau kembali ke jalan Allah, aku benar mau tobat? Kata Nabi Musa, sebentar, dia munajat kepada Allah. Begitu munajat, jawabannya dikasih. Apa jawab Allah? Bisa ya Musa. Andai kata dia mau tobat, jangankan dia, cucunya, turunannya aku ampunin dosa-dosanya semua. Kalau dia mau tobat, dia mau kembali, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Dia harus ikhtiram, dia harus menyembah. Menyembah dalam arti sini bukan menyembah sama manusia dan menyembah Tuhan, bukan. Ikhtiraman menyembah ke kuburan Nabi Adam. Itu syaratnya, baru bisa diterima. Disampaikanlah amanah Allah kepada iblis. Ya iblis, engkau dapat diterima tobatmu, tapi dengan syarat engkau harus menyembah atau ikhtiraman kepada kubur Nabi Adam. Apa jawab iblis?
Masih hidup aja gue nggak mau, apalagi gue jadi bangke. Kagak. Tuh, itu namanya ananiyah. Kalau bahasa Arabnya ana tuh saya, ananiyah keakuan, ngaku-ngaku. Kita ini semua titipan, ngaku-ngaku paling bener, paling baik, paling khair, paling gue keturunan ajengan, gue keturunan wali, gue keturunan nabi. Lo si apa? Lo nggak berkelas sama gue? Itu iblis itu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Awwalu man kana fil ard iblis. Pertama kali yang mengucapkan kata-kata ana, aku adalah iblis. Itu keakuan namanya aku. Ngaku-ngaku keakuan. Yang ngaku-ngaku yang boleh aku sebetulnya hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh sombong. Allah boleh segala-galanya hebat. Tapi kalau kita manusia, ya nggak boleh. Katanya ngikutin Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam haya, sifatnya haya, malu. Antara malu dan iman itu kurina. Iza satu diangkat, maka rufi'al akhar, maka diangkatlah yang lain. Jadi satu paket antara iman dan malu, itu nggak bisa dipisahkan. Yang kedua sifat tawadu, Nabi tawadu, rendah hati, bukan rendah diri, beda. Kalau rendah hati, dia merasa nggak punya apa-apa, ini adalah kurnia Allah, pemberian Allah, amanah Allah. Tapi kalau rendah diri, minder, kurang pede. Makanya kalau kita belajar pidato, dulu guru saya bilang belajar pidato, belajar MC, gampang aja deh. Kalau malam tuh taruh deh botol, sampai guling-guling bantal, kita ngomong aja, anggap aja itu orang. Kalau ente bisa ngomel, bisa ngomong, ente bisa pidato. Nggak usah bicara dalil dulu. Ente bisa ngomel nggak? Bisa gibah nggak? Bisa ngomelin orang nggak? Bisa. Tek. Bisa ngomelin orang, bisa ngomelin cucu, bisa ngomelin anak. Ente bisa pidato, ente bisa ceramah, tinggal dipoles. Apalin ayatnya, hadisnya, gampang, selesai. Tinggal dibiasain. Man sabba ala syai'in syabba alaih. Siapa orang yang membiasakan sesuatu, dia akan terbiasa apapun. Orang bisa nari, pinter balet, bisa ini, bisa silat. Kalau dia sering-sering latihan, udah gampang, udah mainannya, udah biasa, nggak heran kita. Kalau tambang emas keluar dari emas, kita nggak heran. Yang heran nih kalau dari comberan keluar emas, itu kita bingung. Makanya kalau jadi wali, ulama keluar dari tambangnya, emang gitu ya, kita nggak usah heran, emang udah ahlinya. Ya, maka mudah-mudahan tadi juga di garis bawahi, diantaranya akhirnya Ustadz Kiai Abdul Somad, cinta meguru. Kalau cinta meguru itu tadi namanya madad. Ya madad al-madad, arti pertolongan Allah yang cepat. Jadi orang-orang yang diberikan syafaat, hak prerogatif itu bukan hanya Nabi yang memberi syafaat, itu malaikat. Wa ulul ilmi, orang yang berilmu juga diberikan syafaat. Bi kulli mu'min syafaatun. Tiap mukmin dapat memberi syafaat satu. Ada yang diberi dua, ada yang diberi satu keluarga, ada yang satu orang diberi satu kampung. Tergantung wilayahnya, kesucian hatinya, kehebatan kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Nabi Muhammad. Terakhir lagi yang dapat memberikan syafaatul uzma adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ngangkat umat Nabi Muhammad yang di neraka walaupun satu ayat kalimat la ilaha, walaupun dia mengucapkan kalimat itu sekali tapi tidak kufur, hatinya tidak ingkar kepada Allah, maka dia berhak masuk surga. Tapi dikucek dulu gitu loh saudara-saudara. Dikucek dulu. Kalimat la ilaha itu mahal. Langit dan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Masih berat kalimat la ilaha. Setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Adam Nabiullah, Adam Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Nuh Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Isa Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul.
Ini syahadat, semua membawa kalimat la ilaha, luar biasa. Mudah-mudahan kita matinya husnul khatimah. Mati kita membawa kalimat la ilaha illallah. Ini zaman sukut, hada zaman sukut bil qut war ridha wal qut. Ridha aja dia diem, yang nggak tahu jangan ikut campur, ikut-ikutan, bahaya besar. Jaga akidah kita ya. Deketin orang-orang yang dekat Allah atau bersama Allah. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.